Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inas Muslimah Alif, NIM 111808061000020 dari semester 6 kelas A Tadris Biologi. Pada kali ini akan menjelaskan materi protista. Seperti yang telah teman-teman ketahui dan pernah teman-teman pelajari sewaktu dulu, mungkin zaman sekolah atau SMA ya, protista ini memiliki 3 kategori, yakni ada protista yang mirip hewan disebut juga protozoa, ada protista mirip tumbuhan disebut juga alga, dan ada protista yang mirip jamur atau disebut juga fungus. Nah, sebelumnya kita ketahuin ya protista tuh apa aja gitu ciri-cirinya, atau protista tuh dari kata apa sih? Nah, protista itu dari bahasa Yunani, yakni protos dan kesitos. Protos ini berarti awal atau mula-mula, sedangkan kesitos berarti menyusun. Sehingga protista adalah makhluk hidup bersel satu maupun bersel banyak yang tersusun sederhana dan sudah memiliki membran inti atau disebut juga eukariota. Dan protista ini salah satu kingdom dari sistem klasifikasi. Kemudian ciri umum protista ini, dia ini bersifat heterotrof atau autotrof, kemudian respirasi secara aerobik atau memerlukan oksigen, kemudian hidupnya itu bebas di air tawar ataupun air laut, kemudian kebanyakannya uniseluler walaupun ada juga yang multiseluler. Kemudian tadi organismenya ini bersifat eukariotik atau sudah memiliki membran inti sel dan bersifat polifiletik ya. Tadi mirip jamur, mirip tumbuhan, mirip hewan. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah protista mirip jamur. Nah, protista mirip jamur atau fungus ini ada 3 nih. Ada terbagi menjadi 3. Ada Myxomycota, Acrasiomycota, dan Oomycota. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah Myxomycota atau disebut juga slime mold. Nah, Myxomycota ini disebut juga jamur lendir yang tidak bersekat. Jadi jamur ini tuh tidak dibatasi oleh sekat-sekat gitu. Nah, disebut juga jamur lendir Plasmodium. Jadi jamur lendir ini itu memiliki pigmen kuning atau oranye dan memiliki fase amoeboid berinti banyak dan tidak dibatasi dinding yang disebut Plasmodium tadi. Nah, Plasmodium ini itu bergerak seperti amoeba. Dia itu bergerak di atas substrat dan mencerna makanan juga secara fagositosis. Kemudian reproduksinya itu ada fase vegetatif dan fase generatif. Fase vegetatif ini berarti aseksual. Nah, plasmanya itu seperti lendir yang bergerak tadi ya, Plasmodium, dan fase generatif itu seksual. Kemudian contohnya ada Fuligofarians dan Aetalium septicum. Ya kan? Fuligofarians di sini gambarnya memang berwarna kuning. Memang dia itu mengandung pigmen kuning dan oranye gitu. Dan ada Aetalium septicum. Kemudian kita lanjut ke Acrasiomycota. Nah, Acrasiomycota ini disebut juga jamur lendir uniseluler. Jadi jamur lendir yang hanya memiliki satu inti sel. Nah, disebut juga jamur lendir bersekat. Berbeda dengan tadi Myxomycota ya. Dia itu disebut jamur lendir yang tidak bersekat. Memang terlihat perbedaannya di jamur Acrasiomycota ini, jamur itu memang memiliki sekat-sekat di tubuhnya gitu. Seperti contohnya Acrasis raceus. Kemudian memiliki tubuh buah sebagai alat reproduksi, hanya memiliki fase haploid. Kemudian hidup di dalam tanah yang banyak mengandung zat organik. Selanjutnya kita ke Oomycota atau disebut juga water moths. Nah, disebut juga jamur air atau karat putih. Oomycota ini itu memang hidupnya itu di darat atau air gitu, tapi memang kebanyakan di air. Nah, tubuhnya ini terdiri atas benang atau hifa atau filamen gitu ya, yang tidak bersekat. Kemudian dinding selnya terdiri dari selulosa, atau selulosa ini zat penyusun dinding selnya si Oomycota. Kemudian tadi habitatnya di darat atau di air. Kemudian reproduksinya ada vegetatif, yakni zoospora membentuk spora, dan generatif atau seksual yakni dengan cara oogami.
Nah, contohnya ini ada Saproglenia dan Plasmopora. Nah, kalau misalkan generatif atau oogami di Oomycota ini, berarti reproduksi seksual ini menyangkut produksi gamet besar non-motil yang dibuat oleh gamet lebih kecil yang motil. Kemudian kita lanjut ke protista mirip tumbuhan atau disebut juga alga, atau seperti teman-teman ketahui itu ganggang ya. Nah, kita masuk ke ciri umum protista mirip tumbuhan. Ciri umum protista mirip tumbuhan ini disebut juga alga atau tumbuhan talus. Jadi alga ini disebut tumbuhan talus karena daun, batang, dan akar itu belum nyata gitu, belum terlihat nyata. Kemudian ada yang uniseluler, memiliki satu inti sel, itu biasanya fitoplankton, dan multiseluler itu memiliki banyak inti, itu ya contohnya alga. Kemudian dinding selnya itu umumnya dari selulosa. Nah, bentuk kloroplas juga berbeda-beda, ada yang berbentuk mangkok, sabuk, cakram, jala, dan spiral. Kemudian ada pigmen lain selain klorofil. Jadi selain warna hijau, di protista mirip tumbuhan ini ada yang mengandung xanthofil, warna kuning, kemudian karoten, warna oranye, dan lain-lain. Nah, habitatnya juga ada di air tawar dan di air laut. Reproduksinya bisa secara vegetatif dan generatif. Kalau vegetatif itu bisa fermentasi, yakni dia itu memperbanyak diri dengan cara memotong bagian tubuhnya dari satu individu menjadi dua individu atau menjadi individu lain. Kemudian bisa membelah diri, pembentukan spora. Dan ada generatif, isogami, oogami, konjugasi, anisogami. Jadi ini tuh penyatuan gamet antara yang jantan dan yang betina. Nah, selanjutnya protista yang mirip tumbuhan ini terbagi menjadi 7. Ada Euglenophyta, Pyrophyta, Chrysophyta, Basiloryophyta, Phaeophyta, Chlorophyta, dan Rhodophyta. Nah, saya punya jembatan keledai, atau supaya kita gampang menghafal ya. Kalau saya sih nyingkatnya itu gini, Epi cinta bacil pakai caberet. Epi cinta bacil pakai caberet. Ada 7 kan? E-nya itu Euglenophyta, P-nya itu Pyrophyta, cinta C-nya itu Chrysophyta, kemudian bacil B-nya itu Bacillariophyta, kemudian pakai itu Phaeophyta, terus cabenya itu Chlorophyta, dan red-nya itu Rhodophyta. Jadi supaya gampang dihafal gitu. Nah, yang pertama kita bahas itu Euglenophyta. Nah, Euglenophyta ini tuh bentuk peralihan dari hewan dan tumbuhan. Kemudian hidupnya secara autotrof ya. Jadi dia waktu ketika mendapat cahaya itu dia itu mengambil makanan secara autotrof, dan kalau misalkan kurang cahaya itu mengambil makanan secara heterotrof. Nah, pigmennya juga punya klorofil A dan klorofil B ya. Jadi punya klorofil hijau tua dan hijau muda. Kemudian cadangan makanan disimpan di paramilum. Kemudian dia itu uniseluler, berinti sel 1, kemudian dinding sel juga selulosa, bergerak bebas dengan flagelnya. Bisa dilihat kan flagela itu yang satu untuk alat geraknya. Kemudian memiliki bintik mata disebut stigma, dan reproduksi itu aseksual, yaitu pembelahan biner. Kemudian ada Pyrophyta atau dinoflagellata atau ganggang api. Nah, dinoflagellata itu, dino itu artinya pusaran air, karena memang dia itu pergerakannya dibantu oleh dua flagel yang mirip cambuk dan bergerak seperti pusaran air. Kemudian cadangan makanannya itu disimpan dalam bentuk pati. Kemudian dia itu uniseluler, dindingnya juga selulosa, kemudian tubuh mengandung fosfor, bergerak bebas dengan dua flagel tadi ya, dia bergerak dengan flagel. Kemudian kalau misalkan si Pyrophyta ini, kan Pyrophyta itu hidupnya di air ya, di laut gitu, atau di perairan. Kalau misalkan dia itu kondisinya di suhu hangat, Pyrophyta ini bisa populasinya meningkat dan meledak gitu, dan bisa menyebabkan ikan-ikan yang di dalam perairan juga keganggu, malah berakibat kebanyakan bisa mati gitu, atau disebut juga red tide. Tapi si Pyrophyta ini juga memiliki dia bisa memancarkan cahaya ketika malam, warna itu hijau kebiruan.
Kemudian reproduksinya itu secara aseksual atau pembelahan biner. Kemudian lanjut ke Chrysophyta atau alga coklat keemasan. Nah, pigmen utamanya itu fukosantin, coklat, karotin atau oranye, dan xanthofil atau kuning. Cadangan makanan disimpan dalam bentuk leukosin. Kemudian dia itu bisa berinti sel satu dan berinti sel banyak. Ada yang berinti sel satu dan banyak. Kemudian dinding sel itu berupa hemiselulosa, pektin atau silika. Bergerak bebas dengan dua flagel, bergerak juga dengan flagel. Kemudian reproduksinya juga aseksual dan seksual. Kalau aseksual pembelahan biner dan memotong diri atau fermentasi, dan seksual auxospora. Contohnya ada Dinobrion, Misococcus, dan Sinora. Kemudian kita lanjut ke Basilisophyta atau diatom. Nah, Basilisophyta atau diatom ini tersusun atas bagian tutup atau disebut juga epiteka, dan bagian bawah disebut juga hipoteka. Nah, bayangkan seperti styrofoam yang suka kita beli gitu kalau beli makan. Nah, bagian tutupnya itu disebut juga epiteka, dan bagian bawahnya itu disebut juga hipoteka. Nah, pigmen utama itu karoten atau berwarna oranye, dan xanthofil berwarna kuning. Kemudian dia ini uniseluler dan multiseluler, dinding berupa selulosa, reproduksi secara aseksual dan seksual. Kalau aseksual ini pembelahannya itu pembelahan di bagian bawahnya hipoteka, dan di atasnya bagian epiteka, dan ada juga secara seksual. Nah, bentuk-bentukan nih ada, bisa dilihat ya, ada panalean ini bentuknya itu bentuk panjang, kemudian ada sentralean ya, berbentuk bintang. Ini tuh sebetulnya berbentuk bulat gemuk. Contohnya itu ada Triceratium pentacrinus. Selanjutnya ada Phaeophyta atau ganggang coklat. Nah, Phaeophyta ini pigmen utamanya xanthofil dan fukosantin. Sudah pasti namanya juga ganggang coklat, jadi dia ini memiliki pigmen berwarna coklat ya, fukosantin. Kemudian cadangan makanan disimpan di laminarin ya, jadi sejenis polisakarida, tapi juga memiliki fotosintetik gitu. Ada klorofilnya, klorofil A sama B kalau nggak salah. Kemudian dinding sel itu selulosa, memiliki gelembung udara yang berfungsi sebagai tumbuhan itu bisa mengapung di perairan gitu, jadi dia tidak tenggelam. Kemudian itu reproduksinya itu secara aseksual atau fermentasi, dan seksual isogami dan oogami. Nah, terdapat juga ganggang coklat pernah ditemukan itu ganggang coklat raksasa, besarnya bisa mencapai 100 meter. Nah, biasanya juga nih ganggang coklat ini bisa untuk dibuat pupuk. Di sini ada contohnya Sargassum vulgare dan Fucus serratus. Selanjutnya ada ganggang hijau atau disebut chlorophyta. Sudah pasti berwarna hijau ya ganggangnya. Nah, pigmen utamanya klorofil A dan klorofil B. Kemudian cadangan makanan itu disimpan dalam bentuk amilum dan minyak. Dia ini uniseluler dan multiseluler, dinding berupa selulosa, reproduksi aseksual, fermentasi dan membentuk spora, zoospora ya, dan seksual isogami, anisogami, dan oogami. Kemudian bentuk chlorophyta itu ada uniseluler sesil, uniseluler motil, multiseluler koloni sesil, multiseluler koloni motil, filamen, dan talus. Jadi bentuk-bentuk di chlorophyta ini banyak banget. Ada yang bentuk bulat telur, ada yang bulat memanjang, ada yang berbentuk talus, ada yang berbentuk filamen gitu. Yang dicontoh yang bulat-bulat ini berarti bulat telur ya, sesil. Dia ini sesil, contohnya Chlorella vulgaris, dan ada Uvalactura L atau disebut juga sawi laut. Memang bentuknya seperti sawi ya. Kemudian yang ketujuh ada ganggang merah atau disebut juga Rhodophyta. Rhodophyta di sini memiliki pigmen utama phycoerythrin merah, kemudian cadangan makanannya disimpan di temuan fluorid, kemudian multiseluler bertalus, berdinding selulosa, kemudian reproduksinya aseksual dan seksual juga, yaitu Carpospora dan zigot. Contohnya ada Euchema spinosum dan Gelidium sp. Nah, ganggang merah ini juga menghasilkan karaginan, suatu zat yang adaptif untuk ditambahkan sebagai bahan makanan di puding atau di es krim. Nah, itu memakai ganggang merah. Jadi yang kita makan seperti es krim dan puding itu sebetulnya ada kandungan dari ganggang merah tersebut. Terus kita lanjut ke protista mirip hewan atau protozoa.
Nah, protista mirip hewan atau protozoa juga dibagi menjadi 6 kategori. Kalau saya sih juga memiliki jembatan keledai ya, supaya gampang dihafal gitu oleh teman-teman, yaitu Zara fotokopi. Z-nya itu Zoomastigophora, kemudian ada Actinopoda, kemudian ada Rhizopoda, ada Apicomplexa, ada Foraminifera, dan Coleoptera. Nah, protista mirip hewan tadi itu ciri umumnya berbeda-beda juga ya satu sama lain. Mulai dari Zoomastigophora ini dia itu zooflagellata, kemudian flagella ini bergerak dan memangsa, biasanya juga memiliki satu inti sel dan biasanya itu berkoloni. Contohnya itu Trichonympa sp dan Trypanosoma sp. Kemudian ada Actinopoda, memangsa dengan Axopodia dan memiliki rangka silika. Contohnya itu Helizoa dan Radiozoa. Kemudian ada Rhizopoda, dia itu bergerak dengan Pseudopia atau kaki semu dan memangsa. Contohnya Amoeba proteus. Pasti teman-teman udah tahu lah ya. Kemudian ada Apicomplexa, yakni parasit pada hewan dan manusia. Contohnya itu ada Plasmodium. Kemudian ada Foraminifera, dia ini cirinya itu memangsa dan bergerak dengan Pseudopia halus. Contohnya ada Globigerina. Dan film terakhir Coleoptera, yakni bergerak dengan menggunakan silia, yakni bulu getar dan memangsa. Biasanya itu dia itu sesil dan berkoloni. Contohnya Paramecium sp. Nah, ini tadi contoh-contoh dari spesies film-film yang tadi saya jelaskan. Ada Trichonympa sp, kemudian ada Helizoa dan Radiozoa, ada Amoeba nih bergerak dengan Pseudopia atau kaki semu, kemudian ada Plasmodium vivax dan ada Paramecium sp nih. Kemudian kita masuk ke klasifikasi protozoa berdasarkan alat geraknya. Ada 4. Ada Rhizopoda, Flagellata, Sporozoa, dan Ciliata. Nah, Rhizopoda ini atau Sarcodina itu bergerak dengan Pseudopia atau kaki semu, itu contohnya Amoeba. Kemudian ada Flagellata atau Mastigophora itu bergerak dengan flagel ya. Tadi contohnya kalau nggak salah Trichonympa. Kemudian ada Sporozoa, yakni Apicomplexa, bergerak itu nggak pakai alat gerak. Kemudian ada Ciliata atau Coleoptera, bergerak dengan silia atau rambut getar. Contohnya Paramecium. Nah, peranan protista di kehidupan sehari-hari kita tuh apa aja sih? Tadi ya udah ada yang kayak buat bahan agar-agar, puding, es krim, bahan pupuk, banyak kan. Di sini juga ada yang seperti diatom, bisa buat bahan campuran penggosok, terus bahan campuran pasta gigi. Jadi odol atau pasta gigi yang kita pakai untuk menggosok gigi itu ada mengandung diatom gitu. Kemudian ada chlorella, makanan sumber protein tinggi dan vitamin. Kemudian ada eucema, bahan pembuat agar-agar yang membuat dia kenyal juga itu pakai eucema. Kemudian ada paramecium untuk indikator air tawar yang tercemar. Dan ada juga foraminifera, yang mana fosilnya ini sebagai penunjuk minyak bumi. Jadi kalau misalkan banyak foraminifera di suatu lingkungan, bisa jadi dia itu terdapat minyak bumi di sekitaran foraminifera tersebut. Sekian penjelasan materi protista pada kali ini yang saya bawakan. Semoga ilmunya bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.